warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nurikmah, jurusan KPI, kelas 3A, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan jurnalistik untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalisme dakwah. Poin yang pertama yaitu ada perintah bagi jurnalis, yaitu yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Terdapat pada surat At-Taubah ayat 105, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, yaitu ada tugas jurnalis menyiarkan berita. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa iza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul lazina yastabitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Yang ketiga, yaitu tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, yaitu ada jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tushibu qauman bizahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali keperbuatan itu. Yang kelima, yaitu ada jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang keenam, yaitu ada jurnalis adil dalam pemberitaan. Terdapat pada surat An-An'am ayat 152 yang berbunyi, wa iza qultum fa'adilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu zalikum washhakum bihi la'alakum tazakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh yaitu jurnalis selektif dalam menerima informasi, terdapat pada surat Al-Zumar ayat 18, yaitu yang berbunyi allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu larangan bagi jurnalis. Yaitu yang pertama ada jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat pada surat Nur ayat 12 yang berbunyi laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua yaitu ada jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong, terdapat pada surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi fajtanibur rizza minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan yang dusta. Yang ketiga yaitu ada jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji, terdapat pada surat Nur ayat 19 yang berbunyi innal ladzina yuhibbuna an tash'i'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab dan yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat yaitu jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alaqab bi'sa limul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, yang barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Poin yang ketiga yaitu ada media jurnalistik. Yang pertama ada kolam atau pena, terdapat pada surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang artinya bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Yang kedua yaitu ada midad atau tinta, terdapat pada surat
Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Qul law kanal bahru midadal likalimati rabbi lanafida bahru qabla an tangfada kalimatu rabbi walau zi'na bimislihi madada, yang artinya katakanlah seandainya lautan menjadi tinta menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga yaitu ada khitas atau kertas, terdapat pada surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aidihim laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang artinya dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat yaitu ada syuhub atau lembaran kertas yang terdapat pada surat An-Najm ayat 36-37 yang berbunyi am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa, yang artinya ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima yaitu ada atau lembaran tulisan yang terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, yang artinya dan tahukah engkau apakah Iliyin itu, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang keenam yaitu ada lauh atau batu tulis yang terdapat pada surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga lauh mahfuz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.